Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salat beri salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Alhamdulillah hari ini adalah hari Jumat Mubarak. Saya yakin para penonton semua pasti sudah baca surah Al-Kahfi, sudah perbanyak salawat, sudah perbanyak istighfar, dan insya Allah sudah sedekah subuh pagi tadi ya. Alhamdulillah. Baik, agar kajian ini mendapatkan berkah, rahmat, dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah singkat ya, mungkin saya ambil dari beberapa hadis ya. Tema kita adalah 3 amalan yang bisa merubah takdir, Masya Allah ya. Jadi 3 amalan yang bisa merubah takdir. Apa saja itu 3 amalan tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Nah, ini yang pertama kali, amalan yang bisa merubah takdir adalah amal kebaikan, Masya Allah ya. Jadi perbanyaklah amal kebaikan, itu bisa merubah takdir. Saya bacakan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Beramalah kamu sekalian, karena beramal akan mengubah sesuatu yang buruk yang telah ditentukannya kepadamu." Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah ya. Jadi kita disuruh beramal kebaikan, karena amal kebaikan itu bisa ya merubah sesuatu yang buruk yang telah ditentukan kepada kita. Jadi beramal soleh lah, apalagi ya kondisi-kondisi sekarang ya, kita di bulan Zulhijjah ya, masih di awal-awal ya bulan Zulhijjah ini ya, sebelum kita sampai 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah dan seterusnya. Nah, perbanyaklah amal-amal kebaikan ya, banyak amal kebaikan. Nah, karena amal kebaikan kata Rasulullah ya, itu akan bisa mengubah sesuatu yang buruk yang telah ditentukan Allah kepada kita. Jadi perbanyak amal kebaikan ya, perbanyak amal kebaikan, perbanyak kita misalnya melakukan memberikan pertolongan kepada orang lain, perbanyak amal soleh ya, menyapa saudara-saudara kita yang mungkin lagi sakit, menggembirakannya, kemudian membantu keperluannya. Kemudian juga beramal saleh kita bisa melakukan edukasi dengan ilmu-ilmu kita yang bermanfaat ya. Kemudian juga beramal saleh yang lainnya, kita bisa perbanyak ibadah-ibadah sunnah-sunnah kita di rumah. Masya Allah ya, perbanyak amal-amal kebaikan. Dan satu lagi hadis yang saya bacakan berkaitan dengan amal kebaikannya adalah, tiada yang dapat menambah umur seseorang selain amal kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Masya Allah ya. Jadi umur kita tuh jadi umur yang berkah ya, umur yang berkah ketika kita banyak melakukan amal-amal kebaikan ya. Apalagi kalau Allah memberikan kita umur yang panjang, bis itu banyak lagi dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Masya Allah ya. Itu yang pertama ya. Jadi amalan yang bisa merubah takdir adalah perbanyak amal-amal kebaikan. Banyak peluang-peluang amal kebaikan yang bisa kita lakukan. Apalagi kondisi-kondisi pandemi sekarang, banyak ya peluang-peluang amal kebaikan yang bisa kita lakukan. Yang kedua apa ya, amalan yang bisa merubah takdir adalah sedekah. Masya Allah, apalagi di hari Jumat Mubarak ini ya. Masya Allah, ini saya bacakan nih hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan kemarahan Allah dan menolak ketentuan yang buruk. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, Masya Allah ya. Jadi itu tadi kata Rasulullah, sedekah ya, sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan kemarahan Allah dan menolak ketentuan yang buruk. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi dengan kita perbanyak sedekah, insya Allah itu bisa memadamkan kemarahan Allah dan juga bisa menolak ketentuan yang buruk. Mungkin ada balak, ada musibah yang akan menimpa kita, tapi kita perbanyak sedekah, ya itu bisa menolak balak tersebut, bisa memadamkan kemarahan Allah. Karena itu ya sekarang ini ya, kita dalam kondisi-kondisi seperti ini perbanyaklah sedekah. Apalagi hari ini adalah hari Jumat, waktu-waktu yang paling baik untuk kita bersedekah, beramal soleh. Sedekah Jumat ya, sedekah Jumat
mubarak. Nah, luar biasa itu. Sedekah itu juga bisa tadi memadamkan kemarahan Allah dan juga bisa menolak ketentuan yang buruk yang akan menimpa kita. Tapi kita dahului dengan sedekah, Masya Allah, itu juga bisa merubah takdir. Nah, ada hadis yang lain lagi akan saya bacakan ya, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Tabrani, bersegeralah bersedekah ya, karena bala tidak pernah mendahului sedekah. Jadi katakan bersegera bersedekah karena bala tidak pernah mendahului sedekah. Jadi kalau kita pagi-pagi hari ya, ini hadis riwayat oleh Tirmizi ya. Jadi kalau hadis riwayat Tabrani. Jadi kalau misalnya kita bersedekah pagi-pagi hari, insya Allah bala itu tidak menyampai kita. Karena apa? Karena tadi kata Rasulullah dalam hadis riwayat Tabraninya, bersegeralah bersedekah karena bala tidak pernah mendahului sedekah. Jadi kita sedekah duluan ini sambil kita berdoa. Pernah saya ajarkan juga pada kajian-kajian sebelumnya, ya perbanyak kita sedekah subuh kita sambil kita mohon kepada Allah, ya Allah dengan sedekah ini ya Allah, hindarilah keluarga kami dari bala musibah, hindarilah dari petaka, hindarilah dari hal-hal yang buruk yang terjadi dengan sedekah ini. Ya Allah, nggak apa-apa ya, kita bersedekah sambil kita memohon kepada Allah untuk dihindari dari bala apapun dari musibah. Jadi itu yang kedua ya. Jadi sedekah bisa menolak bala dan sedekah juga bisa merubah takdir buruk dari kita. Dan yang ketiga apa? Amal yang bisa merubah takdir adalah doa. Masya Allah, ini kalau doa ini kan luar biasa, selalu kita lakukan nih, dari bangun tidur kita sampai kita tidur, segala aktivitas kita itu tidak terluput dari doa. Dan doa ini juga merupakan suatu amalan yang bisa merubah takdir. Saya bacakan hadisnya ya. Rasulullah SAW bersabda, tiada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa ya. Hadis riwayat Tirmizi, Hakim, Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi dengan kita perbanyak berdoa, itu insya Allah akan bisa menolak takdir Allah. Tadi saya bacakan tadi ya, yang diriwayatkan oleh hadis Tirmizi, Hakim, Ahmad dan Ibnu Majah. Tiada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Masya Allah ya. Jadi perbanyaklah doa, apalagi doa-doa kita di hari Jumat Mubarak ini, apalagi nanti ya Jumat sore nanti habis pada asar menjelang maghrib, perbanyaklah doa-doa di setelah Jumat ya, setelah pada asar Jumat hari ini, supaya kita memohon kepada Allah ada takdir-takdir yang buruk itu bisa berubah gitu ya. Jadi itulah ya yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jadi ada 3 amalan yang bisa merubah takdir ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya ulangi, yang pertama kali adalah amal kebaikan, yang kedua adalah perbanyak sedekah, yang ketiga adalah doa. Dengan perbanyak amal kebaikan, kita perbanyak sedekah, dan kita perbanyak doa kepada Allah SWT. Semoga saja amalan-amalan yang 3 tadi bisa merubah takdir, terutama takdir-takdir buruk yang akan menimpa kita. Karena semuanya itu kita mintanya kepada Allah. Semuanya itu kita bersandar kepada Allah. Mudah-mudahan 3 amalan ini bisa kita lakukan ya. Insya Allah bisa, apalagi di Jumat Mubarak ini. Perbanyak amal kebaikan, ya, perbanyak sedekah, dan perbanyak doa. Alhamdulillah kafara takuna mutarin. Maaf batin kalau ada kesalahan dan kekhilafan karena ketidaksengajaan ataupun keterbatasan ilmu yang saya miliki. Mudah-mudahan ada benarnya itu bisa bermanfaat bagi saya dan para penonton semuanya. Saya tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.